kita jumpa lagi ya. Kali ini kita akan membahas materi masih kompetensi pedagogik ya. Oke ya, masih semangat belajarnya. Oke, kita langsung saja mulai. Soal nomor 1. Ketika mengajarkan rangkaian listrik, guru membentuk kelompok-kelompok kecil untuk berdiskusi. Pada saat diskusi tersebut, tampak salah satu siswa mampu menjelaskan detail mengenai perbedaan rangkaian listrik seri dan paralel kepada teman-teman dalam kelompoknya. Melihat hal tersebut, guru memberikan nilai terhadap siswa tersebut. Penilaian yang telah dilakukan guru tersebut termasuk dalam penilaian A. Penilaian diri, B. Penilaian autentik, C. Penilaian proyek, D. Penilaian tes, dan E. Penilaian observasi. Oke, kira-kira jawabannya apa ya di sini? Kita lihat dulu, jawabannya adalah E ya, penilaian observasi. Kenapa kok penilaian observasi? Nah ini, di sini adalah guru melihat hal tersebut ya, jadi guru melihat sendiri ya, langsung melihat sendiri sehingga langsung mengobservasi sendiri terhadap muridnya ya. Jadi apa yang diperbuat muridnya langsung dilihat oleh guru, makanya di situ adalah masuk penilaian observasi. Oke ya, kalau penilaian diri ya berarti nanti siswa menilai sendiri ya. Kalau penilaian autentik itu berarti seluruhnya, semua dari aspek kognitif, psikomotorik, dan afektifnya. Karena penilaian proyek ya nanti harus ada proyek yang diinvestigasi apa gitu ya. Penilaian tes berarti nanti kalau tes ya harus menggunakan soal tuh. Oke, lanjut soal nomor 2. Oke, soal nomor 2 yaitu penilaian hasil belajar yang dilakukan oleh pendidik mempunyai fungsi diantaranya yaitu memantau kemajuan belajar, memantau hasil belajar, dan mendeteksi kebutuhan perbaikan hasil belajar siswa secara berkesinambungan. Penilaian hasil belajar yang memiliki fungsi formatif yaitu A. Memperbaiki kekurangan hasil belajar siswa dalam ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada setiap kegiatan penilaian selama proses pembelajaran dalam satu semester. B. Menetapkan standar ketuntasan penguasaan kompetensi peserta didik. C. Menentukan keberhasilan siswa pada akhir suatu semester atau 1 tahun pembelajaran. D. Menetapkan program perbaikan. E. Melakukan penilaian yang menghendaki siswa untuk menampilkan sikap, penggunaan pengetahuan dan keterampilan yang diperolehnya pada pembelajaran yang diaplikasikan pada tugas yang sesungguhnya. Oke, kita lihat jawabannya adalah yang A ya. Jadi penilaian formatif itu lebih ke memperbaiki kekurangan selama proses pembelajaran. Nah itu ya, jadi pada proses pembelajaran itu langsung dilihat kekurangannya untuk perbaikan. Tuh, itu adalah penilaian fungsi formatif. Oke, kita lanjut soal selanjutnya. Kita lihat soal nomor 3 ya. Pada saat pembelajaran IPA, guru akan melaksanakan percobaan merangkai rangkaian listrik secara seri dan paralel. Siswa yang sebelumnya belum pernah sama sekali merangkai rangkaian listrik hanya diberi pedoman petunjuk merangkai rangkaian seri dan paralel. Kemudian siswa berhasil merangkai rangkaian listrik sesuai pedoman yang disajikan. Hasil perilaku psikomotorik siswa tersebut masuk ke dalam tahap A. Imitasi, B. Presisi, C. Manipulasi, D. Artikulasi, dan E. Naturalisasi. Oke, kita lihat jawabannya adalah yang C ya, manipulasi. Nah, nanti di sini ada pembahasannya ya. Jadi kalau imitasi itu maksudnya kemampuan melakukan kegiatan sederhana dan sama persis dengan yang dilihat atau diperhatikan sebelumnya ya. Jadi misalkan guru memberi contoh dulu, nanti siswa mempraktekkan sesuai yang dicontohkan oleh guru gitu ya, imitasi jadi meniru. Kalau manipulasi itu kemampuan melakukan kegiatan sederhana yang belum pernah dilihat tetapi berdasarkan pada pedoman atau petunjuk saja. Jadi kayak ini ya,
Siswa itu merangkai-rangkaian tapi hanya diberi buku petunjuk ya, pedoman petunjuk, dan sebelumnya belum pernah melakukannya. Jadi itu namanya manipulasi. Kalau presisi itu kemampuan melakukan kegiatan yang akurat sehingga mampu menghasilkan produk kerja yang tepat. Jadi ini lebih akuratnya kegiatannya. Yang artikulasi, kemampuan melakukan kegiatan yang kompleks dan tepat sehingga hasil kerjanya merupakan sesuatu yang utuh. Jadi kalau ini sangat lebih ya, karena kegiatannya kompleks dan tepat ya, ini lebih luas lagi, kompleks dan tepat. Kalau yang naturalisasi, kemampuan melakukan kegiatan secara refleks lah. Kalau ini secara refleks ya, dengan tiba-tiba saja dia mencoba tanpa belajar dulu, tanpa pedoman gitu ya. Jadi itu namanya refleks, itu naturalisasi. Oke, kita lanjut soal selanjutnya. Soal nomor 4. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Mengevaluasi kinerja guru serta mengklarifikasi tujuan pembelajaran yang dirancang guru. 2. Mendiagnosa kelebihan dan kelemahan siswa dalam belajar. 3. Menentukan efektivitas pembelajaran. 4. Memonitor perkembangan siswa. Terus pertanyaannya, yang termasuk tujuan classroom assessment atau apa ini? Penilaian kelas ya. Penilaian kelas atau classroom assessment adalah yang berapa kira-kira? Oke, jadi ini semuanya 1, 2, 3, 4 merupakan tujuan dari classroom assessment ya, atau penilaian kelas, baik mengevaluasi kinerja guru, mendiagnosa kelemahan, kekurangan, kelebihan, kekurangan ya, menentukan efektivitas pembelajaran yang dilaksanakan, dan juga memonitor perkembangan siswa. Jadi ini semuanya tujuan dari classroom assessment. Oke, next. Soal nomor 5. Seorang siswa mempunyai sikap kurang terpuji ketika memasuki ruangan guru. Pada saat itu terlihat oleh kepala sekolah, wali kelas, guru BK, dan beberapa guru mata pelajaran. Pelaporan penilaian aspek sikap menjadi tanggung jawab A. Guru mata pelajaran, B. Wakasek bidang kesiswaan, C. Guru kelas atau wali kelas, D. Kepala sekolah, dan E. Pengawas. Kita lihat jawabannya adalah, jawabannya adalah guru kelas atau wakil kelas ya. Ini di sini dilihat pelaporan ya. Jadi pelaporan itu pas akhir ya, terima raport itu ya. Jadi terima raport itu penilaian, pelaporan penilaian itu masuknya. Jadi ketika membagi raport itu, kalau guru kelas kan untuk SD ya, kalau wali kelas mungkin untuk yang ini sama ya, guru SD, wali kelas, guru kelas. Tapi kalau di SMP, SMA itu nanti yang bagi adalah wali kelas. Di sini yang diperlukan adalah ditanyakan yaitu pelaporan, siapa yang melaporkan. Jadi guru kelas atau wali kelas. Oke, next, lanjut soal selanjutnya. Soal nomor 6. Bentuk pengayaan bagi siswa yang hasil belajarnya di atas KKM dengan tujuan pembelajaran. Ini tujuan pembelajaran, siswa dapat menganalisis dampak pencemaran lingkungan terhadap kestabilan ekosistem. Terus pertanyaannya, pemberian pengayaan yang tepat adalah A. Membuat ringkasan isi buku tentang macam-macam zat pencemar lingkungan. B. Melakukan kajian lapangan tentang kasus pencemaran pada aliran sungai. C. Membuat poster tentang dampak pencemaran lingkungan. D. Membaca ulang isi buku siswa tentang pencemaran lingkungan. Dan E. Membantu guru melakukan koreksi ulangan harian. Ingat di sini adalah apa nih? Pengayaan. Kita lihat dulu jawabannya apa. B ya, melakukan kajian lapangan tentang kasus pencemaran pada aliran sungai. Nah ini kenapa? Karena pengayaan itu untuk siswa yang sudah lulus ya, KKM, jadi sudah di atas KKM. Nah, kenapa melakukan kajian? Karena di sini sesuai dengan tujuan pembelajarannya, yaitu menganalisis ya. Jadi ini juga kajian itu menganalisis ya. Kajian lapangan juga menganalisis tentang kasus pencemaran lingkungan. Kalau yang membuat poster itu tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sedang dilaksanakan ya. Jadi membuat poster berbeda dengan menganalisis. Oke, itu ya. Kalau membaca
ulang itu tidak, dia karena tidak perlu baca ulang karena udah bisa ya. Ini juga membuat ringkasan juga tidak perlu karena harus pembelajar harus dapat materi yang lebih lagi, namanya juga pengayaan. Kalau membantu guru itu tidak ya. Jadi jawabannya yang B. Oke, next. Oke, soal nomor 7. Pada saat pembelajaran hukum Newton, Bu Guru meminta siswa untuk mengemukakan kelebihan dan kekurangannya dalam konteks pencapaian kompetensi. Kemudian siswa menceritakan bahwa masih lemah dalam hitungan pada konsep hukum Newton. Instrumen yang digunakan dalam teknik penilaian tersebut adalah titik. A. Observasi, B. Portofolio, C. Penilaian diri, D. Penugasan, dan E. Angket. Oke, jawabannya adalah penilaian diri ya. Jadi di sini karena kenapa kok penilaian diri? Ini ya, kata-kata siswa ya meminta kepada siswa untuk mengemukakan kelebihan dan kekurangannya. Jadi siswa itu menilai dirinya sendiri, apakah sudah bisa, apakah masih kurang ya. Kalau masih kurangnya di mana lah itu. Jadi ini dinamakan penilaian diri. Oke, next ya. Soal nomor 8. Kurikulum harus mampu mengembangkan sesuatu yang baru sesuai dengan perkembangan yang terjadi dan kebutuhan-kebutuhan masyarakat pada masa sekarang dan akan datang. Hal di atas termasuk ke dalam peranan titik. A. Kritis, B. Evaluatif, C. Kreatif, D. Konservatif, dan E. Psikomotorik. Kita lihat jawabannya dulu apa? Oke, jawabannya adalah kreatif. Nah, ini kita harus tahu ya. Jadi di sini ada tiga komponen yang harus ada di dalam kurikulum ya. Yang pertama itu kreatif. Jadi kreatif itu maksudnya harus mampu mengembangkan sesuatu yang baru sesuai perkembangan zaman ya. Jadi kurikulum itu harus bisa menghasilkan sebuah kreativitas untuk menghadapi tantangan zaman ya. Yang kedua konservatif. Konservatif itu maknanya jadi sarana untuk menerapkan nilai-nilai warisan budaya yang masih relevan dengan generasi saat ini, itu konservatif ya. Kalau kritis intinya cepat tanggap dalam mengelola suatu hal. Jadi sesuatu yang terbaik akan bertahan, sedangkan sesuatu yang biasa-biasa saja akan tergeser ya. Jadi kritis itu harus tanggap, harus kritis terhadap sesuatu hal itu ya. Jadi ada tiga komponen. Yang di sini adalah ini ya, mengembangkan sesuatu yang baru. Kata kuncinya mengembangkan sesuatu yang baru berarti masuknya pada peranan kreatif. Oke, next. Soal nomor 9. Sebelum melakukan penilaian pembelajaran sistem gerak, seorang guru perlu membuat rencana penilaian sebagai berikut. 1. Menyusun kisi-kisi. 2. Menetapkan tujuan penilaian. 3. Melakukan analisis kualitas instrumen penilaian. 4. Membuat instrumen pedoman penilaian. Urutan yang benar terkait penyusunan rencana penilaian adalah titik-titik ya. Jadi ini ada urutannya, nanti kira-kira yang benar dalam hal penyusunan rencana penilaian itu yang mana. Oke, kita lihat jawabannya yang E ya, 2, 1, 4, 3. Jadi diawali oleh menetapkan tujuan penilaian. Jadi penilaian itu tujuannya untuk apa ya, mau mengukur apa. Nah, itu pertama tujuan. Setelah ada tujuannya tercapai, barulah disusun kisi-kisi soalnya ya, penyusunan kisi-kisi. Setelah kisi-kisi disusun, baru membuat instrumen pedoman penilaian ya. Instrumennya dibuat, apakah instrumen bentuk tes atau non tes ya, berarti kalau tes kayak soal gitu ya. Setelah dibuat instrumen, baru melakukan analisis kualitas instrumen penilaian ya. Jadi ini terakhir. Nah, itu setelah dianalisis apakah valid. Nah, instrumennya, kalau udah instrumennya valid baru bisa dilakukan pengujian ya untuk pelaksanaan penilaian. Itu jadi urutannya 2, 1, 4, 3. Oke, next, lanjut. Oke, soal nomor 10. Guru di sebuah SMP negeri dapat menjelaskan secara benar kepada pihak terkait tentang proses penilaian,
teknik penilaian, prosedur dan hasil yang sesuai dengan kenyataan kemampuan hasil belajar siswanya. Guru tersebut telah melakukan prinsip penilaian A. Valid, B. Mendidik, C. Terbuka, D. Akuntabel, dan E. Menyeluruh. Oke, jawabannya adalah yang D ya, akuntabel ya, atau dapat dipertanggungjawabkan. Jadi guru itu sudah melakukan ini ya, pertanggungjawaban. Jadi karena terhadap ini menjelaskan secara benar ya, terkait dengan prosesnya, tekniknya, prosedur dan sampai ke hasilnya. Jadi prinsip penilaian pada akuntabel. Oke ya, sekian dulu pembahasan soal kompetensi pedagogi kali ini. Jangan lupa ya, bisa di komen, like, share, dan subscribe untuk pembuatan video selanjutnya ya. Oke, sekian dulu ya, semangat belajarnya, semoga sukses selalu. Oke.